Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Pascal Struijk menjadi pemain keturunan Belanda terbaru yang akan memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Leeds United di Championship Division, kasta kedua Liga Inggris, menjadi pemain keturunan Belanda terbaru yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini dilaporkan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, dan sedang dalam proses naturalisasi untuk bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris, Struijk diharapkan bisa menjadi tambahan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia yang kini sedang bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan segera bertanding melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024, dua laga krusial yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju fase berikutnya. Pascal Struijk adalah bek tengah yang memiliki kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan yang baik, serta kepiawaian dalam duel udara. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda, sebelum akhirnya pindah ke Leeds United pada 2018. Bersama Leeds, Struijk tampil impresif dan sempat bermain di Premier League selama beberapa musim sebelum Leeds terdegradasi ke Championship pada 2023. Di Leeds United, Struijk menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan, berkat postur tubuhnya yang tinggi, 190 cm, dan kemampuan defensif yang mumpuni. Meskipun bermain di level Championship, yang dikenal sangat kompetitif, pengalaman Struijk di Premier League memberikan keunggulan tersendiri. Pengalaman menghadapi penyerang kelas dunia di Premier League diyakini akan sangat membantu timnas Indonesia, yang memerlukan bek tangguh untuk bersaing di level Asia. Struijk sendiri menyambut baik proses naturalisasinya. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan kebanggaannya atas keturunan Indonesianya dan keinginannya untuk bermain bagi timnas Garuda. Bisa membela timnas Indonesia adalah kesempatan yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan warisan budaya yang saya miliki, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk tim nasional, ujar Struijk. Proses naturalisasi Struijk kini sudah berada pada tahap akhir. PSSI, bersama pemerintah Indonesia, telah bekerja sama untuk mempercepat proses ini agar Struijk bisa segera diresmikan sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, optimistis bahwa Struijk akan bisa bergabung tepat waktu. Kami sudah berada di tahap akhir dalam proses naturalisasi Pascal Struijk. Kami berharap semua dokumen bisa segera diselesaikan dan Struijk siap memperkuat timnas Indonesia di laga penting melawan Bahrain dan Cina. Kehadirannya sangat kami butuhkan di lini belakang, kata Yunus. Kehadiran Pascal Struijk dinilai akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia yang kini sedang dibentuk oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan hasil imbang yang berhasil diraih melawan dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam dua laga awal grup C, pertahanan Indonesia mulai mendapat pujian. Namun, tambahan pemain bertahan seperti Struijk diyakini akan lebih memperkokoh lini belakang dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia saat ini berada di fase krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, dua tim besar di kawasan ini, Indonesia kini menatap laga berikutnya dengan penuh keyakinan. Pada 10 Oktober 2024, Indonesia akan menghadapi Bahrain sebelum melawat ke markas Cina pada 15 Oktober 2024. Dua laga ini sangat penting bagi perjalanan Indonesia di grup C, di mana Bahrain dan Cina juga merupakan tim yang memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahrain, yang dikenal dengan permainan fisik dan organisasi yang baik, akan menjadi lawan yang sulit untuk ditembus. Sementara Cina, dengan kekuatan pemain-pemain cepat dan disiplin, menjadi tantangan tersendiri, terutama saat Indonesia harus bermain di laga tandang. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, Indonesia berada dalam posisi yang cukup baik di grup. Namun, untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya, kemenangan atau setidaknya hasil positif dalam dua laga melawan Bahrain dan Cina sangat dibutuhkan. Kehadiran Pascal Struijk di lini belakang akan menjadi aset penting bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun strategi menghadapi lawan-lawan tangguh ini.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana naturalisasi Pascal Struijk. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai Struijk sebagai pemain dengan pengalaman dan kualitas yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat dan terorganisir seperti Bahrain dan Cina. Pascal Struijk adalah pemain dengan pengalaman di level tertinggi. Dia telah bermain melawan pemain-pemain top dunia di Premier League dan Championship, dan ini akan memberikan dampak besar bagi tim kami. Saya percaya, dengan kehadirannya, lini belakang kami akan lebih kuat dan kami bisa bermain lebih percaya diri, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Selain itu, Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat Indonesia dalam 2 laga krusial ini. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Laga melawan Bahrain dan Cina sangat penting, dan dengan dukungan kalian, kami yakin bisa meraih hasil yang maksimal, ditambahnya. Naturalisasi pemain keturunan telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Selain Pascal Struijk, PSSI juga tengah mengusahakan naturalisasi beberapa pemain keturunan lainnya yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas di masa mendatang. Dengan kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Struijk diharapkan bisa membawa dampak positif jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Selain memberikan pengalaman dan kualitas, pemain seperti Struijk juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berprestasi di level tertinggi. Antusiasme para penggemar sepak bola di Indonesia terhadap naturalisasi Pascal Struijk sangat tinggi. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti Struijk akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim besar di Asia. Sosial media dipenuhi dengan dukungan untuk Struijk dan harapan bahwa proses naturalisasinya bisa segera rampung. Dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain berkualitas, harapan besar mulai muncul bahwa Indonesia bisa bersaing secara kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk menjadi simbol harapan baru bagi timnas Garuda, dan kehadirannya diharapkan bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen ini. Proses naturalisasi Struijk, jika selesai tepat waktu, akan menjadi kabar baik bagi seluruh pendukung timnas Garuda. Dengan persiapan yang matang, skuad yang lebih kuat, dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, timnas Garuda siap mengukir prestasi di panggung dunia, membawa mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat menjadi kenyataan. Proses naturalisasi Mees Hilgers memasuki tahap akhir, resmi menunggu pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers. Hari ini, Komisi 10 DPR RI telah menggelar rapat final terkait pengesahan naturalisasi bek FC Twente tersebut. Proses yang sudah berjalan panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan diketoknya palu tanda persetujuan DPR terhadap naturalisasi Hilgers. Kini, ia tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum menjalani sumpah sebagai bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh PSSI dan para pendukung timnas Indonesia, mengingat Hilgers merupakan pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga penting yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Hilgers diharapkan bisa bermain setelah seluruh proses resmi rampung. Rapat dengan Komisi 10 DPR RI yang berlangsung hari ini merupakan tahapan terakhir dalam proses panjang yang dilalui oleh Mees Hilgers untuk menjadi WNI. Setelah serangkaian proses administratif dan diskusi dengan pihak terkait, DPR akhirnya memberikan persetujuan resmi yang menandai hilangnya hambatan legal bagi Hilgers untuk menjadi pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Alhamdulillah, proses naturalisasi Mees Hilgers telah selesai di tingkat DPR Palu sudah diketok dan kita tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya untuk pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia.
Kami semua optimis ini akan selesai dalam waktu dekat sehingga Hilgers bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, ungkapnya. PSSI pun menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan rasa syukurnya. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi X DPR yang telah mempercepat proses ini. Mes Hilgers kini tinggal menunggu pengesahan resmi, dan setelah itu dia siap disumpah. Ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Mes Hilgers kini bersiap menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Proses sumpah ini diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir September 2024. Tepat waktu untuk memastikan Hilgers dapat dimainkan dalam laga penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menargetkan agar Hilgers sudah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia dalam daftar pemain yang akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat di Liga Belanda bersama FC Twente, diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda di turnamen ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menegaskan pentingnya kehadiran Hilgers dalam tim. Kehadiran Mes Hilgers akan sangat berarti bagi timnas. Ia adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas yang kami butuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Kami berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu dan dia bisa memperkuat kami di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung di grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Laga melawan Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Bahrain merupakan tim dengan sejarah yang kuat di kancah sepak bola Asia, dan mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Mes Hilgers di lini belakang, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih solid dalam menghalau serangan-serangan lawan. 5 hari setelah laga kontra Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, mengingat Cina dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan adanya Mes Hilgers, PSSI berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam kedua laga ini. Mes Hilgers sendiri telah lama menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya ini merasa bangga bisa berkesempatan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Dalam berbagai kesempatan, Hilgers menyatakan komitmennya untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan bersyukur proses ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ini adalah mimpi saya untuk bisa membela negara asal keluarga saya, Indonesia, dan saya siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ungkap Hilgers dalam wawancara setelah persetujuan DPR hari ini. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, seperti Eredivisie Belanda, diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan, dan kekuatan fisiknya akan menjadi aset berharga bagi Garuda dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, seluruh mata kini tertuju pada momen sumpah Mes Hilgers sebagai WNI. PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan berjalan lancar dan selesai sebelum akhir bulan, sesuai target yang telah ditetapkan. Para pendukung sepak bola Indonesia juga menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat kehadiran Hilgers diyakini akan meningkatkan peluang Indonesia di turnamen internasional mendatang. Banyak yang berharap agar Mes Hilgers dan timnas Indonesia dapat mengukir prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari masyarakat semakin mengalir, terutama di media sosial, di mana banyak yang memberikan semangat dan doa bagi Hilgers dan timnas Garuda untuk sukses di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Dengan semakin dekatnya laga kontra Bahrain dan Cina,
kehadiran Mesilgers akan menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam menjalani misi besar menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk segera naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bertahan Leeds United, Pascal Struijk, dikabarkan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belgia yang memiliki darah Indonesia dari ibunya ini menjadi salah satu nama yang diincar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Struijk diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia dalam menghadapi laga-laga penting di grup C putaran ketiga, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia telah mencatat hasil gemilang di grup C, berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, pada laga-laga awal fase grup. Kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa semakin memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong, yang kini menatap peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya. PSSI telah memulai proses naturalisasi Pascal Struijk sebagai bagian dari rencana strategis memperkuat skuad timnas Indonesia menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Struijk, yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League Inggris, dipandang sebagai pemain bertahan yang ideal untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi Struijk kini sudah memasuki tahap akhir, dengan tinggal menunggu beberapa formalitas untuk diselesaikan sebelum dia resmi disahkan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa mereka optimis seluruh proses akan selesai tepat waktu, sehingga Struijk dapat tampil di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses naturalisasi Pascal Struijk. Kami sangat berharap dia bisa bergabung dengan tim sebelum pertandingan melawan Bahrain. Kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan, ungkap Yunus Nusi dalam konferensi pers di Jakarta. Pascal Struijk sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta meniti karir profesional di Inggris, Struijk merasa bangga dengan akar budayanya di Indonesia dan ingin memberikan kontribusi kepada negara leluhurnya melalui sepak bola. Saya sangat bangga bisa berkesempatan membela timnas Indonesia. Ini adalah bagian dari warisan keluarga saya, dan saya sangat senang jika bisa membawa timnas Indonesia ke level tertinggi, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Struijk dalam sebuah wawancara. Timnas Indonesia tengah berada di fase penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa sejauh ini, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua kekuatan sepak bola yang diakui di kawasan Asia. Bahrain merupakan tim yang tangguh dan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia. Namun Indonesia dengan moral yang tinggi setelah dua hasil imbang sebelumnya diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. 5 hari kemudian, Indonesia akan bertolak ke Cina untuk menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia pada 15 Oktober 2024. Dua laga ini akan menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia di fase grup, dan kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Pelatih Shin Tae-yong menyadari betapa pentingnya kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Pascal Struijk adalah pemain dengan kualitas internasional, dan kami sangat membutuhkan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan dia di lini pertahanan, kami yakin bisa lebih kompetitif, terutama menghadapi Bahrain dan Cina yang memiliki serangan kuat, kata Shin Tae-yong. Selain Struijk, timnas Indonesia juga diuntungkan dengan adanya beberapa pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi lainnya yang siap berjuang bersama skuad Garuda. Perpaduan antara pemain lokal berbakat dan naturalisasi dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, dengan kekuatan fisik yang mumpuni dan kemampuan membaca permainan yang tajam.
Pemain bertinggi 190 cm ini memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum bergabung dengan Leeds United pada 2018. Di Leeds, Struijk telah menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang, tampil dalam banyak pertandingan Premier League dan menghadapi para pemain top dunia. Pengalaman Struijk di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Selain memiliki kemampuan bertahan yang kuat, Struijk juga mampu membantu serangan melalui umpan-umpan panjang yang akurat dan keahliannya dalam duel udara. Karakteristik ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim dengan serangan cepat seperti Bahrain dan Cina. Kecepatan adaptasi Struijk dengan gaya permainan timnas Indonesia juga diharapkan berjalan mulus, mengingat latar belakangnya yang kuat dalam bermain di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai bek tengah dan bek kiri. Fleksibilitas ini memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan tim di lapangan. Dengan 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, harapan tinggi mulai membuncah di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, dan dengan kehadiran pemain-pemain seperti Pascal Struijk, banyak yang percaya bahwa timnas Garuda memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI optimistis bahwa kombinasi antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan pelatih berpengalaman akan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di ajang ini. Yunus Nusi menekankan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menyemangati para pemain. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang kuat, kami yakin timnas Indonesia bisa mengukir prestasi membanggakan di kualifikasi Piala Dunia ini, ya ucapnya. Penggemar sepak bola di Indonesia juga tak sabar menantikan aksi Pascal Struijk di lapangan dengan jersey timnas Indonesia. Sosial media dipenuhi dengan antusiasme dan harapan bahwa kehadiran Struijk akan menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat pertahanan timnas yang selama ini sering dianggap sebagai titik lemah. Proses naturalisasi Pascal Struijk dan pemain-pemain keturunan lainnya adalah bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di tingkat dunia. Selain fokus pada pembinaan pemain muda lokal, PSSI juga membuka peluang bagi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia namun tumbuh besar di luar negeri untuk bergabung dan memperkuat tim nasional. Dengan penggabungan kekuatan pemain lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di ajang-ajang internasional, termasuk Piala Asia dan Piala Dunia di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain sepak bola terus menjadi sorotan di Indonesia, dan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, akan segera dinaturalisasi. Pemain yang kini berusia 28 tahun ini dinilai akan menjadi amunisi baru bagi timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk menaturalisasi Jairo Riedewald bukan tanpa alasan. Riedewald adalah pemain yang dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid dan memiliki fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Saat ini, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, sebuah kompetisi yang diakui sebagai salah satu liga sepak bola terbaik di dunia. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald tentu sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level internasional. Menurut informasi yang beredar, proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang dalam tahap akhir dan diharapkan dapat rampung sebelum laga penting melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif terkait naturalisasi Riedewald dan optimis bahwa proses tersebut akan selesai tepat waktu. Kami optimis Riedewald bisa bermain untuk timnas pada pertandingan kontra Bahrain. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad, ujar Erick dalam salah satu kesempatan wawancara. Di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026,
Indonesia menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat seperti Bahrain. Dalam 2 pertandingan pertama, pertahanan Indonesia menjadi salah satu sektor yang mendapat sorotan tajam. Dengan kehadiran Riedewald, pelatih Shin Tae-yong berharap bisa menutup celah di lini belakang yang seringkali menjadi kelemahan tim. Jairo Riedewald sendiri diharapkan bisa langsung beradaptasi dengan cepat di dalam sistem permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong. Gaya permainan Riedewald yang tenang dan kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan diakini dapat memberikan dimensi baru dalam pertahanan Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengalaman di kompetisi kelas dunia. Riedewald punya itu, ujar Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa dengan tambahan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan dan antusiasme para supporter, yang berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Selain itu, diskusi mengenai naturalisasi pemain memang selalu menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa pihak mendukung langkah ini, sementara yang lain menginginkan lebih banyak fokus pada pengembangan pemain lokal. Namun, dalam konteks kualifikasi Piala Dunia, kebutuhan akan pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald sangat penting. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Indonesia di fase grup C. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia Barat yang dikenal memiliki permainan fisik dan disiplin. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia menunjukkan peningkatan performa, namun masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, terutama di lini pertahanan. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil diselesaikan sebelum laga kontra Bahrain, ia akan langsung diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Meskipun Riedewald belum pernah bermain untuk timnas Indonesia sebelumnya, kualitasnya di level klub menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci dalam pertandingan penting ini. Dengan proses naturalisasi Jairo Riedewald yang hampir selesai, harapan besar kini berada di pundak pemain ini untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kontra Bahrain menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana timnas Indonesia akan memanfaatkan kehadiran pemain naturalisasi seperti Riedewald dalam upaya mereka untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kehadiran pemain berkualitas seperti Riedewald diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan bagi performa Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme publik, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.